Halo book lovers, semoga sehat selalu. Pada video ini, kami akan menceritakan seluruh alur cerita dari buku berjudul Kitab Omong Kosong yang ditulis oleh Seno Gumira Adjidharma dan diterbitkan pada tahun 2013. Perlu kalian ketahui, seluruh cerita ini hanya fiktif belaka, meskipun penulis tampaknya terinspirasi dari kitab Ramayana. Dalam cerita ini, terdapat banyak tokoh utama, namun yang paling banyak menonjol adalah Sri Rama, Sinta, Hanuman, Lawa dan Kusai yang merupakan putra Rama dan Sinta. Dua orang rakyat jelata bernama Setya dan Maneka, serta Walmiki, seorang pencerita keliling, yang seluruh dongengnya menjadi nyata. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak ketinggalan buku rekomendasi dari kami. Berlatar pada zaman dahulu kala di semesta pewayangan. Setya sedang di padang rumput depan desanya. Dari kejauhan ia melihat kuda putih berlari kencang sekali seperti angin. Kuda putih itu terus berlari melewati desanya. Banyak orang keheranan, tapi Setya sudah mempunyai firasat. Binatang itu sebentar lagi akan menumpahkan darah. Firasat Setya benar adanya. Kuda putih itu bukan kuda biasa, tetapi upacara persembahan kuda yang dipersembahkan untuk para dewa, atas nama perdamaian seluruh bangsa di dunia. Tak lama kemudian, gelombang pasukan negara Ayodhya datang seperti banjir besar. Mereka akan menggilas siapapun atau apapun yang dilewati oleh kuda putih itu. Ayodhya adalah negara adikuasa. Rajanya bernama Sri Rama dan pasukan yang sangat besar itu dipimpin oleh Laksmana. Laksmana datang seorang diri pun, satu negara belum tentu menang menghadapinya. Apalagi di antara pasukan Ayodhya, terdapat para ksatria terkuat, seperti Subali, Sugriwa, dan siapa yang bisa menghentikan Hanuman. Kerajaan atau negara yang melawan, pasti akan ditumpas habis. Sisanya akan mengibarkan bendera putih di depan gerbang masuk. Termasuk di desa Setya yang asri dan sejuk, kini berubah menjadi lautan api. Jeritan pilu terdengar di mana-mana. Setya kehilangan segalanya. Ayah, ibu, rumah, desanya telah rata dengan tanah. Semua karena persembahan kuda. Mengapa ada persembahan kuda? Beginilah asal-muasalnya. Kalian pasti sudah akrab dengan kisah Rama yang merebut Sinta dari Rahwana dengan bantuan Hanuman dari Gua Kiskenda. Buat yang belum tahu, singkatnya seorang raja raksasa bernama Rahwana jatuh hati pada seorang putri titisan bidadari bernama Dewi Sinta. Namun sayangnya, Sinta adalah istri seorang raja muda tampan, titisan Dewa Wisnu, namanya Sri Rama. Rahwana yang sangat sakti menculik Sinta, dan untuk mendapatkan Sinta kembali, Rama didukung oleh Panglima Sakti bernama Laksmana, yang juga adiknya. Rama juga meminjam kekuatan para siluman kera yang dipimpin Hanuman, Subali, dan Sugriwa, ditambah para tokoh sakti lainnya. Untuk cerita lebih lengkapnya, kalian bisa telusuri sendiri kisah Ramayana, karena akan sangat panjang jika harus saya ceritakan semuanya di sini. Mungkin saya akan berikan cerita Ramayana pada video yang lain saja. Kita lanjutkan lagi. Singkat cerita, Sinta berhasil direbut kembali. Rahwana bisa dikalahkan meskipun ia tidak mati. Ia bahkan bersumpah akan terus berperang melawan Rama sampai ke titisannya. Dari mulut Rahwana keluarlah gelembung jahat. Siapapun yang terkena, sifat kejahatan akan muncul. Namun kisah Rama dan Sinta belum selesai sampai di sini. Bukannya menerima Sinta dengan bahagia, Rama justru mempertanyakan kesucian Sinta. Menurutnya, seorang ksatria sejati tidak akan mudah menerima wanita yang tinggal dengan pria lain dalam waktu lama. Pada zaman itu, untuk membuktikan kesucian, seorang perempuan harus melompat ke dalam api. Jika tidak terbakar, tanda ia masih suci. Jika ia terbakar maka jelas ia pernah disentuh pria lain. Mendengar itu, Sinta sakit hatinya. Ia merasa, apakah kesucian lebih penting daripada rasa cinta? Sinta menjelaskan, antara Rahwana dan dirinya tak terjadi apapun, seperti yang dituduhkan Rama. Namun, Rama dan rakyat Ayodhya tidak mau menerima penjelasan Sinta begitu saja. Karena Rahwana terkenal gemar bermain wanita. Rahwana mampu menaklukkan wanita manapun yang diincarnya. Ketidakpercayaan Rama dan warga Ayodhya memuncak. Mereka memaksa Sinta untuk terjun ke dalam api. Konon, Hanuman sang kera putih mahasakti, sampai terbang dari pertapaannya. Ia sangat tersinggung dengan perlakuan mereka kepada Sinta. Hanya Hanuman yang berani menegur Sri Rama
Tapi jawaban Rama membuatnya bersedih. Rama mengatakan ini masalah pribadinya. Hanuman dipersilakan kembali saja ke pertapaan. Hanuman tak bisa berbuat banyak lagi. Ia pun kembali ke pertapaan dengan perasaan bercampur aduk. Karena semua bersikeras, Sinta akhirnya bersedia. Sinta yang cintanya tulus mengatakan kepada Rama, jangan pernah menyesali peristiwa ini. Karena setelah ini, ia tak akan bisa melihat Sinta lagi kecuali moksa. Atau dengan kata lain, mati. Api disiapkan. Sinta juga siap. Sinta melompat ke dalam api. Lalu apa yang terjadi sangat mengejutkan. Dan ternyata, Sinta tidak terbakar oleh api. Sebelum Rama mengatakan sesuatu, Sinta sudah pergi dari hadapannya. Sinta memutuskan keluar dari Ayodhya menuju hutan liar. Siang malam Sinta berjalan seorang diri di hutan. Hatinya terluka, tubuhnya juga terluka karena tergores duri dan ranting. Padahal ia sedang mengandung anak Rama. Sampai tidak kuat lagi. Dan saat itulah, Sinta bertemu Walmiki. Seorang tua sakti yang mengasingkan diri di tengah hutan. Walmiki membawa Sinta ke tengah hutan. Mereka membangun rumah gubuk sederhana. Di sana Sinta mendapatkan kebahagiaannya lagi. Jauh lebih bahagia daripada hidup di istana. Dan di sana pula, Sinta melahirkan dua orang putranya bernama Lawa dan Kusa. Walmiki dan Sinta mengajarkan berbagai ilmu kepada Lawa dan Kusa, dari matematika sampai kesaktian. Walmiki berkata kepada keduanya, bahwa kelak mereka akan dipertemukan kembali dengan ayahnya, Sri Rama. Hingga suatu ketika, Lawa dan Kusa melihat kuda putih yang nampak kotor dan kelelahan. Mereka berdua membawanya ke tepi sungai, memandikan dan berjanji merawat kuda putih itu. Mereka berdua tidak menyadari kuda itu bukan kuda biasa, melainkan persembahan kuda yang dilepas oleh Ayodhya untuk menaklukkan berbagai negara. Seorang prajurit berkuda mendekati keduanya, meminta kuda putih itu. Lawa dan Kusa menolaknya. Mereka berdebat sengit. Kuda putih itu milik Ayodhya, kata si prajurit. Lawa dan Kusa mengatakan, ini hukum Padang Rimba. Siapa dapat, dia yang berhak. Perdebatan semakin panas hingga mereka terlibat adu fisik. Lawa dan Kusa yang sakti, karena didikan Walmiki, melempar si prajurit ke sungai. Kawanan prajurit lainnya ikut membantu. Namun mereka masih belum mampu mengalahkan kedua putra Sinta itu. Semakin lama, prajurit mulai berdatangan. Tetap saja, belum dapat mengalahkan Lawa dan Kusa. Semua prajurit yang dikalahkan, mereka lempar ke sungai. Lawa dan Kusa menertawakan prajurit Ayodhya. Sampai akhirnya, sebuah kereta kencana menyibak kerumunan. Rupanya Laksmana, Panglima Ayodhya yang perkasa. Laksmana meminta Lawa dan Kusa segera menyerahkan kuda putih. Jawaban keduanya masih sama. Hukum Padang Rimba tidak sama dengan Ayodhya. Laksmana pun marah. Ia memerintahkan seluruh prajurit untuk menghadapi Lawa dan Kusa. Laksmana dan para prajurit tidak mengetahui kalau yang mereka hadapi bukan orang biasa, tetapi putra Rama dan Sinta, titisan Dewa Wisnu dan Dewi Bumi. Jelas saja ribuan pasukan harus menelan kekalahan. Padahal Lawa dan Kusa hanya seperti bermain-main. Singkat cerita, Lawa dan Kusa berhasil melumpuhkan ribuan prajurit. Tidak hanya itu. Mereka bahkan mampu mengimbangi kesaktian Laksmana. Laksmana pun bertanya, siapa mereka berdua sebenarnya? Lawa dan Kusa menjawab bahwa mereka adalah anak Sri Rama dan Dewi Sinta. Terkejut, Laksmana mengajak mereka untuk ikut ke Ayodhya. Bertemu ayah mereka Sri Rama. Sesampainya di Ayodhya, seluruh pejabat maupun warga Ayodhya kagum karena wajah keduanya sangat mirip Rama. Sri Rama sendiri mengakui Lawa dan Kusa mirip dirinya. Seketika timbul rindu kepada Dewi Sinta. Rama meminta untuk diantar ke hutan menemui Dewi Sinta. Dengan perasaan berdebar, ia menunggu saat pertemuannya dengan Sinta. Namun kenyataan berkata lain, terdengarlah gemuruh bumi. Sinta pernah bersumpah bahwa Rama tidak akan pernah melihatnya lagi. Sinta akhirnya memilih moksa alias meninggalkan dunia, menuju ke asalnya. Lawa dan Kusa menangis keras, karena ibu mereka kini tiada. Rama sangat menyesal betapa ia memilih kekuasaan daripada istrinya. Cerita belum selesai. Kini kita akan beralih ke Setya. Bagaimana kehidupan Setya setelah persembahan kuda?
Nantikan bagian kedua dari video ini. Pesan moral dari kisah Rama dan Sinta adalah, cinta itu tanpa syarat. Kalau ada syarat berarti bukan cinta. Terima kasih sudah mau menyimak. Salam cinta dan damai.